Ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya coba membantu review lagi akun dari teman-teman yang sudah komen di Facebook saya untuk minta di review ya. Kali ini review saya untuk akun Mayumi Collection. Eh, ini sudah tampil ya di layar. Eh, jadi yang pertama biasanya memang saya review dari sisi dasar-dasar hal-hal yang mendasar dari akun sebuah akun online shop atau akun official ya. Jadi kaidah-kaidah dasar dari akun official untuk Mayumi Collection sudah terpenuhi gitu ya, atau sudah dipenuhi oleh Mayumi Collection, diantaranya misalnya sudah ditautkan gitu ya, atau sudah di switch ke akun apa ini namanya, akun bisnis ya. Kelihatan dari sini. Jadi Mayumi Collection ditautkan dengan akun bisnis atau dengan fanspeak, dan kemudian uh, di kategori pakaian atau merek. Ya. Jadi uh, secara umum itu yang pertama. Ya. Kemudian yang dari sisi tampilan profilnya, view-nya juga sudah memenuhi ya, di antara kaidah-kaidah dasar uh, apa akun online shop ya. Jadi ada profilnya, kemudian hanya saja kemudian di sini gambarnya, profil picture-nya ya. Profil picture-nya harusnya bisa, yang pertama bisa pilihannya bisa logo atau bisa produknya Mayumi Collection yang paling laris atau yang paling hits gitu ya. Itu pilihan tambahannya. Dari sisi susunan ini, susunan view-nya sudah uh, lumayan ya. Jadi kemudian ada Mayumi Collection. uh, Ya, ini kemudian ini sebenarnya nggak perlu diulang ya di sini Mayumi Collection. Nah, di sini mungkin bisa dikasih tagline. Nah, kalau ini tagline-nya nih support your syar'i, ya, ini taruh atas saja Mayumi Collection-nya, kan ini sudah ada full name-nya di sini. Nah, jadi ini berulang 3 kali, Mayumi Collection, Mayumi Collection, dan Mayumi Collection. Nah, ini kalau bisa dikasih, kalau ini tagline-nya udah support your syar'i, ya, tidak usah dikasih tanda panah apa tanda petik juga nggak apa-apa, atau misalnya dikasih tagline tambahan di sini, misalnya produsen apa misalnya begitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini misalnya kan ada di sini PO Kamis bebas request warna dan seterusnya gitu. Kemudian ada nomor teleponnya juga sudah, call to action-nya sudah ada, kemudian pengirimannya ya, ini bank transfernya dan seterusnya. Terus kemudian di bawahnya sudah ada sorotan ya, dari hasil dari Instagram story, kemudian disimpan jadi sorotan. Nah, ini juga sudah bagus. Kemudian dari sisi susunan feed-nya, susunan konten feed-nya, struktur feed-nya sudah bagus gitu ya. Artinya memang karena keberadaannya sebagai sebuah online shop, maka susunan seperti ini sudah bagus. Jadi hanya saja memang kalau memang ada timnya ya, kalau ada tim apa namanya, desain, nah ini kemudian bisa desain lebih bagus. Meskipun ini juga sudah bagus, tapi akan bisa lebih bagus lagi. Ya, saya pikir bisa lebih bagus lagi dari sisi desain. Kemudian dari sisi susunan ya, strukturnya, nah ini juga sudah gambar-gambarnya mungkin termasuk juga adalah apa ya, fotografinya ya, apa cara jepretnya ya, cara memfotonya mungkin juga bisa lebih bagus lagi. Ini produknya bagus-bagus, hanya saja kemudian kalau difoto dengan cara yang tidak bagus akan jadi kelihatan tidak bagus. Sebaliknya, kalau misalnya produknya kurang bagus sebenarnya, tapi kalau difotonya bagus, nah itu bisa jadi laris. Nah, jadi faktor-faktor itu harus diperhatikan. Gitu. Faktor-faktor itu harus diperhatikan sehingga nanti kemudian mempengaruhi jumlah kunjungan ke akun Instagram kita. Nah, termasuk ini wedding dress ya, wedding dress ini uh, apa namanya? Jadi tadi saya
kasih motif saya kasih tambahan tadi, saya kasih masukan tadi. Jadi kalau misalnya memang Mayumi Collection ini adalah produsen atau tukang jahit, nah coba di sini aja, disebut aja di sini, atau di sini juga nggak apa-apa, di Mayumi Collection karena sudah ada ini gitu. Di sini misalnya tukang jahit, nah, atau apa gitu ya, tukang jahit syar'i atau apa, nah istilahnya tagline seperti itu dicari lagi gitu. Nah kemudian jadi dari sisi gambarnya kan kelihatan, saya bisa menangkap bahwa ini produsen, gitu ya. Produsen gamis syar'i dan juga kemudian produsen wedding dress ya, wedding syar'i gitu. Sehingga kemudian akan lebih bagus lagi kalau kemudian brandingnya itu diperkuat. Nah, memang harus belajar branding. Nah, kemudian dari sisi tambahan juga misalnya ini sorotannya apa? Testimoni ya. Kalau ada yang lain misalnya testimoni gitu ya. Atau produk terbaru misalnya begitu. Nah, itu bisa lebih bagus. Jadi ada banyak pilihan orang itu melihat sorotan. Oke. Kemudian dari sisi engagement ya. Saya tadi sudah coba lihat di Egiblet. Ini jumlah followernya kan 2,2 ya. Dengan jumlah postingan 558. Jadi dari segi perbandingan 500 kemudian followernya 2000 itu sudah lumayan bagus ya. Terlepas kemudian pas postingan sebelumnya dihapus itu jadi sudah lumayan profesional ya, proporsional antara jumlah posting dengan jumlah follower. Kalau misalnya jumlah postingnya 2000 kemudian followernya 2000, nah itu yang tidak proporsional. Jadi itu dari sisi jumlah follower dan kemudian jumlah postingan. Kalau yang di sini yang saya biasanya review itu adalah dari sisi engagement rate. Engagement itu apa? Nanti sedikit akan saya jelaskan. Tapi di sini dari sisi engagement rate dia masuk kategorinya E. Nah, E itu yang paling belakang, yang paling bawah dia. Jadi ini semakin hijau, nah itu lebih baik. Jadi rata-rata engagement akun ini 0,15. Jadi di bawah 1 ya, di bawah 1. Jadi kalau di bawah 1 itu masih kurang baik. Ya meskipun 1 pun juga masih belum baik ya. Karena memang 1 itu nanti masih di E. Nah, kalau sudah 2 kemudian 4, nah nanti masuk mendekati D. Nah, jadi merahnya tidak merah banget gitu. Semakin ke sini semakin D, semakin B dan seterusnya. Oke. Nah, itu kemudian average likes, rata-rata likes-nya itu minus juga dan seterusnya. Average comment-nya juga minus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalkan likes, comments, dan kemudian apa. Jadi engagement itu kan dihasilkan dari rata-rata kunjungan, kemudian komen, likes, dan seterusnya. Nah, itu engagement itu seperti itu. Nah, maka PR-nya adalah bagaimana kemudian mengoptimalkan engagement. Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka ya harus ada pertanyaan ulang ya, ditanya balik. Pertanyaannya adalah apakah memang siapapun ya yang punya akun online shop, pertanyaannya adalah apakah memang akun online shop yang ada di Instagram itu adalah akun sebagai akun utama untuk jualan. Nah, kalau kemudian hanya sekedar sebuah outlet saja, naruh gambar saja, dan tidak berharap banyak closing di situ, maka ya kemudian seperti ini sudah cukup. Tapi kalau kemudian berharap ada closing dan mungkin closingnya juga banyak di situ, ya harapannya banyak closing di situ, maka kemudian memang harus ada pikiran pertanyaan tadi, bagaimana meningkatkan engagement rate. Ya, melanjutkan yang tadi. Jadi bagaimana kemudian meningkatkan engagement rate atau
rata-rata engagement di akun Instagram kita. Ini hal yang mendasar ya di apa di apa, Instagram kita atau di Instagram, bahwa kita kan pengennya akun kita itu kan berkembang gitu. Akun kita itu bertumbuh gitu ya. Keinginan kita gitu. Dan tidak pengen kemudian akun kita itu tidak bertumbuh. Keinginan kita pasti kan begitu ya. Nah, bagaimana persoalannya? PR-nya adalah bagaimana membuat akun kita itu, akun Instagram kita itu bertumbuh, kemudian ya menjauhi, kemudian supaya tidak bertumbuh. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa yang paling mendasar bahwa ketika kita membuat postingan di Instagram, ya postingan kita itu diperlihatkan kepada 7 sampai 10% followers kita. Ya, itu. Artinya dari sini saja. Dari sini kita harus paham bahwa tidak, misalnya kita sehari posting 3 gitu ya. Tidak semua 3 postingan kita itu akan dilihat langsung oleh follower kita hari itu. Nah, itu gitu. Bisa jadi postingan yang pertama dilihat oleh follower kita itu hari itu, mungkin yang kedua nanti malam, atau mungkin yang ketiga adalah besok malam. Itu robotnya Instagram sudah mengatur seperti itu, karena memang hanya diperlihatkan 7 sampai 10%. Ya. Yang kedua, bahwa kalau 7 sampai 10% berarti kalau follower kita itu 100, maka tidak 100 follower kita itu kemudian melihat postingan kita. Nah, itu pentingnya di situ. Nah, yang ketiga, kalau kemudian kita membuat postingan, saya tadi sehari contohnya adalah 3 postingan, maka yang terlihat peluang terlihatnya salah satu di antara ketiga ini, begitu, di satu hari ya. Mungkin hari besoknya bisa kelihatan, bisa tidak, itu nanti akan tergantung sama interaksi dari konten kita. Nah, oleh karena itu, maka kalau kemudian sehari kita tidak posting, maka akun kita akan mengalami pengurangan, begitu. Engagementnya akan mengalami pengurangan, ya. Sehari, apalagi kemudian begini, kita habitsnya biasanya sehari itu 1 kali, kemudian besoknya selama seminggu tidak posting, maka performa akun kita itu pasti akan jelek. Itu secara fakta itu memang begitu, ya. Nah, maka kemudian teman-teman semuanya, kita harus perhatikan bahwa postingan kita itu diperlihatkan 7 sampai 10% follower kita. Itu algoritma Instagram seperti itu ya. Atau robotnya Instagram itu berlakunya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita posting sesuatu di konten di akun Instagram kita, maka pilihannya 2 buat follower kita ya. Follower kita tidak berinteraksi, yang kedua adalah follower kita berinteraksi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat follower kita itu berinteraksi? Ya, kalau follower kita tidak berinteraksi, kita tidak pengen seperti itu ya. Kita pengennya adalah follower kita berinteraksi. Nah, apa yang membuat follower itu berinteraksi? Yang pertama adalah konten, ya, jenis kontennya, gitu ya maksudnya. Jenis kontennya itu ada ajakan untuk berinteraksi atau tidak. Maksudnya berinteraksi itu begini. Saya contoh ya, contoh realnya adalah siapa yang sudah bangun subuh hari ini? Begitu. Sebutkan nama kotamu. Nah, itu postingan gambar yang ada tulisannya seperti itu. Maka itu akan menarik follower kita untuk berinteraksi. Begitu. Maka buatlah konten-konten yang semacam itu supaya follower itu berinteraksi. Nah, berikutnya ya, kalau follower kita berinteraksi, maka ada kemungkinan ya ini kemungkinan kalau tidak berinteraksi ya, dulu. Kalau follower kita itu tidak berinteraksi ya, karena mungkin salah satunya adalah kesalahan kita membuat konten ya. Nah, kekurang optimalan kita membuat konten, maka kemudian daya jangkau postingan kita itu berkurang. Kalau kemudian daya jangkau postingan kita berkurang, maka kemudian yang terjadi adalah akun Instagram kita tidak bertumbuh. Bertumbuh itu bisa macam ya, engagementnya tidak bertumbuh, followernya tidak bertumbuh, dan seterusnya ya. Nah, kalau follower kita berinteraksi tadi ya, maka kemudian daya jangkau postingan kita itu bertumbuh. Jadi misalnya contoh tidak harus komen, misalnya like gitu ya, like.
konten kita mengandung like, ya, maksudnya ya layak untuk di like oleh follower kita, misalnya kontennya bagus ya kak dari sisi visualnya, ya, orang nge-like itu kan dari sisi visual biasanya. Nah kalau komen itu karena emang dari sisi kontennya itu sendiri tadi ada tawaran untuk berinteraksi. Nah kalau kemudian follower kita misalnya 2 atau 3 dan seterusnya kemudian berinteraksi, maka jangan biarkan interaksi dia misalnya komen ya, ada salah satu follower kita itu komentar, maka kalau kemudian ingin daya jangkau postingan kita itu bertumbuh, maka harus ada komen balik dari kita, karena kalau tidak maka apa yang terjadi kalau follower kita kemudian tidak berinteraksi lagi, misalnya kita balas komennya, kemudian eh, mereka tidak balas lagi, ya begitu, tidak balas lagi, ya, maka kemudian artinya kan follower kan tidak berinteraksi. Kalau tidak berinteraksi maka kemudian alternatifnya ke sini, daya jangkau postingan kita berkurang, kemudian akun Instagram kita tidak bertumbuh. Tapi kalau kemudian daya jangkau postingan kita pengen bertumbuh, ya maka follower kita itu berinteraksi, komen komen terus, komen komen terus, komen terus, ya, maka akan berkali lipat, berkali lipat. Nah, postingan kita itu akan kemungkinan ditempatkan di explore Instagram. Ya tahu ya explore Instagram, kalau di fiturnya Instagram itu ada tombol tab explore begitu. Kemungkinan akun kita atau konten kita itu akan berada di explore. Dengan demikian maka akun kita itu akan bertumbuh. Jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan akun kita ya atau engagement dan seterusnya, maka kemudian buatlah konten yang menarik ya secara visual, kemudian menarik untuk berkomentar ya. Menarik untuk berkomentar itu berarti secara kontennya ya, copywritingnya dan seterusnya itu ada ajakan untuk berkomentar. Nah, itu ya. Itu mungkin tambahan dari saya dan juga sekaligus review dari saya untuk akun Mayumi Collection. Semoga bermanfaat, semoga berkah bisnisnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.